Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dari kelas B semester 1 S1 Ilmu Keperawatan. Saya membuat video ini untuk tugas Ilmu Dasar Keperawatan 1 Biologi Sel. Sejarah penemuan dan komponen kimiawi sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Kenapa disebut sebagai unit struktural? Karena sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Lalu kenapa ya disebut sebagai unit fungsional? Karena meskipun kecil, sel masih menjalankan fungsi kehidupan. Karena ukurannya yang kecil, untuk mengamati sel tentunya diperlukan alat bantu seperti mikroskop. Sejarah penemuan sel. Pada zaman dahulu, pada tahun 1665, seorang ahli bernama Robert Hooke melihat gabus dari sebuah tanaman di bawah mikroskop dan melihat sebuah ruangan kecil yang mirip dengan selula atau kamar kecil, sehingga dinamakan sel. Namun, apa yang sebenarnya dilihat Hooke adalah gabus yang tersusun atas sel-sel mati, sehingga yang dilihat hanya dinding selnya saja, tanpa struktur internal dari sel tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1674, seorang ahli bernama Anthony van Leeuwenhoek, orang pertama yang melihat sel hidup di bawah mikroskop, dan sel yang dilihat dan diobservasi adalah sel alga. Selanjutnya ada Matthias Jacob Schleiden dan Theodor Schwann. Mereka mengamati sel yang berbeda. Schleiden mengamati sel tumbuhan, sedangkan Schwann mengamati sel hewan. Pada tahun 1838, keduanya membandingkan kedua penelitian mereka dan melihat banyaknya kesamaan dari penelitian yang mereka lakukan. Oleh karenanya, mereka mengemukakan bahwa sel merupakan unit struktural, fisiologi, dan organisasi dari makhluk hidup. Meskipun memiliki banyak kesamaan, sel memiliki dua bentuk yang berbeda, dan masing-masing bentuk sel tersebut akan menyusun organisme. Selanjutnya, pada tahun 1858, Rudolf Virchow melakukan pengamatan pada reproduksi sel dan mengemukakan bahwa setiap sel berasal dari sel yang sebelumnya, atau yang biasa disebut omne cellula ex cellula. Selanjutnya ada Felix Turgidin. Dia mengatakan bahwa bagian yang paling penting dari sel adalah cairan sel. Cairan sel tersebut diberi nama protoplasma oleh Johannes Purkinje. Dan yang terakhir ada Max Schulze. Dia mengatakan bahwa sel adalah unit fungsional makhluk hidup yang didasarkan adanya protoplasma sebagai dasar fisik kehidupan manusia. Nah, jadi begitu ya sejarah singkat dari sebuah sel. Tapi tidak sampai situ saja, karena setelah itu pun penelitian-penelitian tentang sel terus dilakukan dan dikembangkan sampai saat ini. Selanjutnya saya akan membahas komponen kimiawi sel. Meskipun kecil, ternyata sel juga disusun oleh komponen atau senyawa kimia. Senyawa kimia penyusun sel terdiri dari senyawa organik yang terdiri dari karbohidrat, lipid, protein, asam nukleat, dan vitamin, dan senyawa anorganik yang terdiri dari air dan mineral. Pertama, kita akan membahas senyawa organik. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat tersusun atas atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi karbohidrat dalam sel yang pertama, bahan baku pada proses respirasi sel, contohnya glukosa dan fruktosa. Kedua, sebagai penyusun beberapa bagian sel, seperti dinding sel yang disusun oleh selulosa. Dan yang terakhir, sebagai penyusun DNA dan RNA yang ada di dalam sel, yang tersusun atas gula berkarbon 5 atau gula pentosa. Dan yang kedua ada lipid. Lipid tersusun oleh karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsi lipid dalam sel yaitu penyusun beberapa bagian di dalam sel seperti membran sel yang tersusun oleh fosfolipid. Yang ketiga ada protein. Protein tersusun oleh karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan beberapa tersusun oleh fosfor dan juga sulfur. Fungsi protein dalam sel yakni penyusun bagian sel yaitu membran sel. Jenis protein yang menyusun membran sel adalah protein integral dan protein perifer. Yang keempat ada asam nukleat. Sel memiliki dua jenis asam nukleat yaitu RNA dan DNA.
Fungsi asam nukleat dalam sel yakni mengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik. Yang terakhir ada vitamin. Terdiri dari vitamin A, B, C, D, E, dan K. Fungsi vitamin dalam sel berperan dalam metabolisme sel dan menyusun enzim yang berguna dalam sel. Selanjutnya kita membahas senyawa anorganik. Yang pertama ada air. Air merupakan komponen kimia terbesar penyusun sel. Fungsi air dalam sel yakni sebagai pelarut, medium berbagai reaksi kimia di dalam sel, dan mempercepat reaksi biologi di dalam sel. Yang terakhir ada mineral. Fungsi mineral dalam sel yakni berperan dalam metabolisme sel dan menjaga tekanan osmotik di dalam sel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.